Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus shalihat. Kita bertemu lagi dalam video pembelajaran tematik kelas 5. Kalian sudah pernah mempelajari bahwa ciri-ciri makhluk hidup antara lain berkembang biak, makan, bergerak, dan bernafas. Nah, kali ini kita akan membicarakan tentang organ dan sistem pernapasan binatang. Seperti halnya pada sistem gerak, pada sistem pernapasan binatang juga berbeda-beda. Antara serangga, mamalia, reptil, burung memiliki cara dan sistem pernapasan masing-masing. Baiklah, sekarang kita mulai untuk membicarakan tentang sistem pernapasan hewan. Pada saat atau setelah hujan, biasanya kita sering mendengar suara katak. Katak termasuk hewan yang bisa berenang, bahkan katak senang sekali berada di lingkungan yang berair. Kulit tubuhnya selalu lembab dan berlendir, sehingga selalu terlihat basah. Kulit yang lembab dan basah ini membantu pertukaran udara. Ketika masih berudu, katak bernafas dengan insang. Ketika sudah dewasa, katak bernafas dengan kulit dan paru-paru. Berudu, berenang-renang, dan selalu berada di air. Beginilah bentuk insang pada berudu katak. Katak dewasa bernafas melalui lubang hidung dan ke paru-paru. Berbeda lagi dengan ikan. Ikan adalah hewan yang hidup di dalam air. Maka ikan harus mengambil oksigen dari dalam air. Ikan bernafas menggunakan insang. Pada pernapasan ikan, mula-mula insang dalam keadaan tertutup. Air yang mengandung oksigen akan masuk melalui mulut ikan. Lalu mulut ikan akan tertutup dan air akan mengalir ke bagian insang yang terbuka. Di dalam insang inilah terjadi pertukaran oksigen dengan karbon dioksida. Lihat deh, insang ikan selalu membuka dan menutup ya. Seperti inilah kira-kira bagan sistem pernapasan ikan. Aliran air akan masuk ke dalam mulut ikan. Kemudian, setelah mulut ikan tertutup, air akan mengalir ke bagian insang yang terbuka. Di dalam insang terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Masya Allah, ternyata cara kerja insang rumit dan kompleks juga ya. Berbeda lagi dengan cacing. Cacing tidak mempunyai alat pernapasan khusus. Cacing bernapas melalui permukaan kulit. Kulit cacing selalu lembab untuk membantu pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. Kulit cacing yang berlendir memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Inilah organ pernapasan cacing. Berikutnya, serangga. Serangga memiliki alat pernapasan berupa trakea. Serangga bernapas menggunakan trakea. Trakea adalah saluran-saluran halus yang bercabang dan tersebar di seluruh tubuh serangga. Kemudian bermuara pada stigma. Cara bernapasnya adalah udara masuk dan keluar melalui hidung yang ada di samping tubuh serangga yang disebut stigma. Berikutnya adalah reptil. Kita ambil contoh ular. Reptil bernapas menggunakan paru-paru. Paru-paru reptil berada dalam rongga dadanya. Paru-paru reptil lebih kecil dan lebih sederhana susunannya daripada hewan jenis lain yang juga menggunakan paru-paru sebagai alat pernapasannya. Reptil yang dapat menyelam seperti buaya dan kura-kura menutup lubang hidungnya ketika menyelam agar air tidak masuk ke dalam paru-paru. Hewan selanjutnya adalah burung. Selain paru-paru, burung biasanya memiliki beberapa pasang perluasan paru-paru yang disebut pundi-pundi udara atau pundi-pundi hawa.
atau disebut juga kantung udara. Pundi-pundi udara menyebar sampai ke perut, leher, dan sayap. Umumnya, pada burung mempunyai 5 pasang kantong udara. Adanya kantung udara mengakibatkan pernapasan pada burung menjadi efisien. Wah, si kucing lagi bobok. Lihat, perutnya bergerak naik dan turun. Iya, dia sedang menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Dia sedang bernafas. Mamalia seperti kucing bernapas dengan paru-paru, sehingga sesuai untuk hidup di darat. Namun ada pula mamalia yang hidup di air, yaitu paus dan lumba-lumba. Paus dan lumba-lumba dapat menyelam lama di dalam air. Akan tetapi hewan tersebut akan muncul ke permukaan air secara berkala untuk menghirup oksigen. Alhamdulillah, syukur kepada Allah yang telah menciptakan oksigen untuk kita. Tahukah kalian, oksigen salah satunya bisa diproduksi oleh tanaman? Dan keberadaan hutan sangat berarti bagi kelangsungan hidup manusia. Kita akan membahas masalah ini insya Allah pada video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.